Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa bersama saya di sini, Pak Fajar, dalam pembelajaran matematika. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kembali Pak Guru ingatkan untuk senantiasa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Adapun pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perbandingan berbalik nilai ya. Akan tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ana hadiniyah al-Fatihah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini bisa lebih mudah lagi untuk dipahami bersama. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu perbandingan berbalik nilai. Adapun untuk kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama pada kesempatan kali ini masih seperti pertemuan sebelumnya, karena kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai perbandingan senilai. Kemudian hari ini kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai dengan kompetensi dasar seperti yang sudah tertera. Bisa anak-anakku baca sekalian ya. Oke, kita lanjutkan. Baiklah, sebelum kita masuk ke perbandingan berbalik nilai, kita mengingat kembali lagi tentang rumus-rumus yang kita gunakan pada saat kita mengerjakan perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Oke. Nah, untuk perbandingan senilai sendiri yang perlu kalian pahami ya. Untuk perbandingan senilai, ketika kita mau menggunakan rumus yang tertera di sini, diperhatikan anak-anakku sekalian, A1 dikalikan B2 itu sama dengan A2 dikalikan B1. Oke. A1 dikalikan B2 sama dengan A2 dikalikan B1. Jadi nanti untuk perkaliannya disilang ya, yang ini A, yang ini B. Jadi variabel yang pertama dikalikan dengan variabel yang kedua, kemudian ini 1, yang ini kedua. Nah, nanti kita akan coba di latihan soal juga biar nanti kalian lebih memahami. Jadi untuk yang perlu diingat bahwasanya perbandingan senilai yang dulu kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, apabila salah satu variabel bertambah maka yang lainnya juga ikut bertambah. Nah, untuk rumus pengerjaannya sendiri seperti ini ya. Nanti silakan bisa kalian catat. A1 kali B2 sama dengan A2 kali B1. Nah, apa itu A1, apa itu B2, nanti akan kita lebih pahami lagi di latihan soal gitu ya anak-anakku sekalian. Oke, kita lanjutkan tentang materi perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Nah, apa itu perbandingan berbalik nilai? Nah, perbandingan berbalik nilai itu sendiri apabila salah satu objek bertambah maka yang lainnya akan berkurang ya. Jadi kata kuncinya di sini, kalau yang satunya bertambah yang lainnya akan berkurang. Berbeda dengan yang dulu senilai, kalau senilai itu selaras, kalau yang satu bertambah maka yang lainnya bertambah. Kalau berbalik nilai itu yang satu bertambah yang lainnya maka akan berkurang gitu ya. Nah, misalnya seperti ini biar lebih memahami. Jika suatu pekerjaan dikerjakan oleh satu orang ya, ini yang perlu digarisbawahi, kalau satu orang
itu memerlukan waktu mengerjakannya adalah 6 jam. Tetapi jika dikerjakan oleh 3 orang memerlukan waktu hanya 2 jam. Logikanya seperti ini. Kalau satu orang yang mengerjakan kan waktunya lama, 6 jam. Semakin banyak orang yang mengerjakan maka akan semakin cepat waktu pengerjaannya ya. Jadi kalau satu orang itu bisa memakan waktu sampai 6 jam. Nah, kalau dikerjakan 3 orang maka logikanya otomatis lebih cepat ya, karena lebih banyak yang mengerjakan, memerlukan waktu hanya 2 jam. Seperti definisi yang kita sebutkan tadi, apabila salah satu objek bertambah maka yang lainnya berkurang. Nah, ini objek yang bertambah apa? Orang yang mengerjakannya dari 1 kemudian bertambah menjadi 3, maka objek yang lainnya akan berkurang. Yang awalnya 6 maka berkurang menjadi berapa? Di sini disebutkan menjadi 2. Nah, bentuk pernyataan tersebut disebut perbandingan terbalik. Inilah yang dinamakan perbandingan terbalik ya. Logikanya seperti itu. Kalau satu orang 6 jam, maka kalau 3 orang otomatis lebih cepat pengerjaannya. Begitu juga misalnya begini, kalau kalian berangkat ke sekolah jalan kaki, nah tentunya waktunya akan lebih lama ya dibandingkan jika kalian naik sepeda ya kan. Logikanya seperti itu. Nah, kalau jalan kaki misalnya 10 menit baru sampai, tapi kalau naik sepeda 5 menit sudah sampai. Inilah yang namanya perbandingan berbalik nilai antara waktu dan kecepatan gitu ya. Kata kuncinya di mana? Kalau yang satu bertambah, yang lainnya akan berkurang ya. Oke, kesimpulannya, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang berkebalikan. Artinya jika nilai A semakin besar maka nilai B akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya ya. Sesuai dengan namanya, berbalik nilai artinya adalah berkebalikan. Kalau yang satu semakin besar, yang lainnya akan semakin kecil. Oke, untuk rumus perbandingan berbalik nilai itu sendiri seperti ini ya. A1 dikalikan B1 itu sama dengan A2 dikalikan B2, seperti ini. Ini rumus dasarnya seperti ini, atau kalian bisa juga menggunakan perbandingan seperti ini. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ingat, karena ini berbalik nilai, maka kalau yang ini 1 2, yang ini harus 2 1 ya. Karena berbalik nilai, perbandingannya berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai, maka kalau yang ini 1 2, yang ini harus 2 1. Ini ya, kata kuncinya di situ. Nah, untuk menentukan misalnya A1, maka bisa menggunakan rumus seperti ini. A1 itu sama dengan A2 dikali B2 per B1. Itu seterusnya ya. Bisa kalian tulis ya. Nanti biar kalian lebih paham lagi bisa kalian tulis. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami dengan berlatih menggunakan soal ya. Oke, gini, ini contohnya, sebuah bangunan direncanakan selesai dalam waktu 4 bulan. Nah, 4 bulan ya, ini yang harus kita garis bawahi, yang dikerjakan oleh 6 tukang. Jika pemilik bangunan menginginkan percepatan pembangunan menjadi hanya 3 bulan, berapa banyak tukang yang dibutuhkan ya? Berapa banyak tukang yang dibutuhkan? Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Untuk menentukan apakah ini senilai atau berbalik nilai, kalian gunakan logika ya.
logikanya bagaimana? Kalau mau mengerjakan suatu hal bangunan, misalnya pekerjaan bangunan, semakin cepat waktu yang harus kita tempuh atau yang mau kita capai, otomatis pekerjanya juga harus semakin banyak, ya kan? Kalau kita mau mengerjakan suatu bangunan, berarti ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Kalau ini berarti perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya ini merupakan perbandingan berbalik nilai, kita data terlebih dahulu ya. Apa-apa sih yang sudah diketahui di dalam soal? Kita lihat, sebuah bangunan direncanakan selesai dalam waktu 4 bulan. Berarti A1-nya adalah 4 bulan oleh 6 tukang. Berarti B1-nya adalah 6 ya. A1-nya 4 bulan, B1-nya 6 tukang ya. A itu berarti waktu, 1 itu berarti yang pertama ya. Waktu pengerjaan yang pertama itu 4 bulan. B itu berarti banyaknya tukang, 1 itu berarti tukang awalnya. Tukang yang dibutuhkan awalnya adalah 6 tukang. Nah, jika pemilik bangunan menginginkan percepatan pembangunan menjadi 3 bulan, berarti ini kan waktu yang kedua, berarti A2 ya. A2-nya adalah 3 bulan. Berapa banyak tukang yang dibutuhkan ya? Tukang yang dibutuhkan berapa? Dilihat ini, berarti yang belum ada variabelnya apa? B2. Berarti kita mencari B2. Oke. Caranya bagaimana? Oke, kita lihat lagi. Kalau semisal kalau kita mau mencari B2, bisa kalian gunakan yang ini ya, yang ini ya. Bisa kalian juga gunakan ini. Nah, silakan kalian bisa memilih ya. Tidak harus pakai yang ini, tapi boleh juga yang ini, atau kalian juga boleh gunakan yang ini. Kalau kita kesempatan hari ini, kita coba pakai yang ini ya, yang ini dan yang ini dulu ya. Jadi A1 dikali B1 sama dengan A2 kali B2, atau pakai yang ini, B2 sama dengan A1 kali B1 per A2. Oke, kita coba bahas dulu cara yang pertama. Nah, A1 dikali B1 itu sama dengan A2 dikali B2. Kita lihat A1 nya adalah 4 bulan, berarti A1 sama dengan ini diganti 4, B1 nya itu 6, A2 nya itu 3, B2 nya itu yang akan kita cari ya. Kita kerjakan. 4 kali 6 itu sama dengan 24, 3 dikali B2 itu 3B2. Nah, sekarang ini masih ada variabel, ada koefisien 3 di sini ya. Ada koefisien 3 di sini. Untuk menghilangkannya, maka masing-masing luas kita bagi dengan angka 3. Bagi 3. Oke, berarti 24 nanti dibagi 3. 3 dibagi 3 berapa? 1. Karena 1 di depan koefisien sebagai koefisien, maka tidak perlu dituliskan. Kita dapatkan hasil B2 itu sama dengan 8 ya. Jadi B2 nya adalah 8. Jadi banyak tukang yang diperlukan adalah 8 orang. Atau kalian kalau mau menggunakan yang cara yang satunya, B2 itu sama dengan A1 dikali B1 per A2. A1 nya tadi adalah berapa? 4 ya. B1 nya adalah 6, A2 nya adalah 3. 4 kali 6 24 dibagi 3 berapa? 8. Hasilnya sama. Silakan kalian boleh menggunakan yang ini, boleh ya. Boleh juga kalian menggunakan cara yang ini, silakan. Pak Guru tidak mengharuskan kalian menggunakan yang ini atau yang ini. Kalian bebas untuk memilih, mau pakai yang ini juga boleh, pakai yang ini juga. Oke. Baik.
kita lanjutkan. Setelah kita tadi contoh, kita mari berlatih bersama. Oke, untuk contoh soalnya untuk latihan pada kesempatan kali ini yaitu harga 5 kg apel adalah 30.000. Kemudian ditanyakan berapakah harga 8 kg apel. Oke, sebelum kita mengerjakan ini, kita analisa dulu. Kita harus tahu apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. Oke, logikanya seperti ini. Kalau kita beli 5 kg apel ya, kalau kita beli 5 kg apel harganya berapa? 30.000. 5 kilo itu 30.000. Kalau kita beli 8 kilo otomatis harganya lebih banyak, atau uang yang kita bayarkan lebih banyak. Artinya apa? Salah satu variabel atau salah satu objek naik, maka yang lainnya juga ikut naik. Nah, ini termasuk perbandingan apa? Berarti perbandingan senilai. Oke ya, termasuk perbandingan senilai. Maka rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. A1 dikalikan B2 sama dengan A2 kali B1. Perkaliannya harus perkalian silang ya. Kalau senilai berarti dia perkaliannya harus perkalian silang. Oke, A1 harus kalikan B2, A2 harus kalikan B1. Oke, kita misalkan A itu adalah sebagai apelnya. Apel pertama atau banyaknya apel adalah 5 kg. Kemudian B itu adalah harganya kalau 5 kilo itu 30.000. Kemudian jika harganya 8 kilo maka berapa? Jika banyaknya apel itu 8 kilo maka berapa harganya? Harga 8 kilo. Oke, kita coba kalau kita menggunakan rumus ini ya. Oke, kita gunakan A1 dikalikan B2 itu sama dengan A2 kali B1. A1 nya tadi berapa? 5 kilo dikalikan B2 ini yang kita mau cari ya. B2 ini yang kita cari itu sama dengan 8 dikali 30.000. A2 nya itu 8, B1 nya itu 30.000. Oke, kita kalikan saja. 5 kali B2 adalah 5 B2, 8 kali 30 adalah 240. Kemudian kita cari B2 nya dengan cara apa? Membagi masing-masing ruas dengan bilangan yang sama untuk menghilangkan ini koefisien 5. Berarti kita bagi dengan angka 5. Oke, jadi B2 itu adalah 240 dibagi 5. Berapa 240 bagi 5? 48.000. Artinya apa? Harga 8 kg apel adalah 48.000 rupiah. Kalian juga boleh menggunakan cara yang kemarin kita gunakan ya pada pertemuan yang lalu. Gini, kalau 5 kg itu harganya 30.000, boleh kalian gunakan ini. Nah, sekarang kalau 5 kg itu 30.000, berarti kalau 1 kg harganya berapa? 30.000 dibagi 5, berarti harganya adalah 6.000. Oke, sekarang pertanyaannya, berapa harga 8 kg apel? Kalau 8 kg maka 6.000 dikali 8. Berapa 6.000 kali 8? 48.000. Ini ya, sama hasilnya. Kalian boleh menggunakan cara ini, silakan. Kalian juga boleh menggunakan cara ini, silakan. Kalian gunakan mana yang kalian anggap termasuk yang mudah ya. Boleh kalian gunakan ini, boleh kalian gunakan ini juga boleh. Oke, lanjut, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, contoh yang selanjutnya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh
12 orang dalam 15 hari ya, 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah, nah di sini sudah ada kata kunci pekerja tambahan yang awalnya 15 turun menjadi 9, sedangkan ini 12 harus ditambah, maka otomatis ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya, perbandingan berbalik nilai. Oke. Pekerjaan dapat diselesaikan 12 orang dalam 15 hari. Karena pekerjaannya pengen lebih cepat selesai, maka pekerjaannya ini harus ditambah. Oke, kita sudah tahu bahwasanya ini merupakan berbalik nilai. Kita data apa yang kita ketahui ya. Oke, di sini kita ketahui pekerja awalnya, pekerja awal A, kita misalkan A itu adalah pekerja, yang B itu adalah harinya atau waktunya, hari atau waktu. 1 itu berarti yang awal, 2 itu berarti akhir. Pekerja awalnya ada 12, kemudian waktu awalnya ada 15 hari. Karena satu hal waktunya jadi harus cuma 9 hari, berarti B2 atau waktu yang kedua itu ada 9 hari. Yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Ingat, yang ditanya adalah pekerja tambahan ya, pekerja tambahan. Oke, karena ini berbalik nilai maka perkaliannya selaras ya, tidak dikali silang, tapi A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. 12 kali 15, 9 kali berapa nanti yang kita cari ya. Jadi A1 nya adalah 12, B1 nya 15. Kalau A2 nya yang kita cari, B2 nya adalah 9 ya. Jadi kalau perbandingan berbalik nilai kita perkaliannya selaras. Kalau berbalik nilai perkaliannya selaras, A1 kali B1, A2 kali B2 ya. Oke, kita hitung bersama. 12 kali 15 adalah 180. A2 kali 9 adalah 9A2 ya. Nah, kemudian kalau kita nyari A2 saja, maka masing-masing ruas ini harus dibagi 9. Oke. 9 bagi 9 1, 180 bagi 9 ketemu 20. Apakah sudah selesai di sini? Belum. Kenapa belum selesai? Karena yang ditanya di sini adalah pekerja tambahan ya, pekerja tambahan. Oke, yang di sini kita baru tahu untuk menyelesaikan pekerjaan selama 9 hari kita membutuhkan 20 pekerja. Yang awalnya cuma ada 12 pekerja, kita butuh 20 pekerja, maka pekerja tambahan yang diperlukan adalah 20 dikurangi 12 ya. 20 dikurangi 12 itu adalah 8 orang. Oke, jadi banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah 8 orang gitu ya. Bisa dipahami. Kalau berbalik nilai maka perkaliannya harus sekubu, A1 kali B1, yang awal kali awal, akhir kali akhir. Ini namanya berbalik nilai. Oke, gitu ya. Oke, contoh yang selanjutnya ini. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 16 hari oleh 5 orang bekerja ya. 16 hari 5 orang bekerja. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak berapa? Ini otomatis jelas apa ya? Perbandingan berbalik nilai ya. Ingat, kalau hubungannya dengan pekerjaan, waktu dan sebagainya bisa kita indikasikan bahwasannya itu perbandingan berbalik nilai. Oke, kita data terlebih dahulu apa-apa yang sudah diketahui dalam soal.
kita misalkan A-nya itu di sini adalah sebagai waktu, B-nya itu sebagai pekerja. Oke ya. Waktu pertama atau waktu awal adalah 16 hari dengan pekerjanya 5 orang. Pekerja awalnya 5 orang, waktu awalnya 16 hari. Nah, kemudian diminta pekerjaan tersebut selesai dalam 10 hari. Waktu yang kedua atau akhirnya harus 10 hari. Karena 10 hari otomatis lebih cepat, maka pekerja tambahannya berapa? Nah, ini yang akan kita cari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, maka perkaliannya di sini perkalian sepupu. Ya, awal kali awal, akhir kali akhir. 1 kali 1, 2 kali 2. Oke, berarti berapa? Kita hitung. A1-nya itu 16, B1-nya itu 5. Kemudian A2 nya 10, B2 yang kita mengetahui 16 kali 5 itu 80, 10 kali B2 10 B2. Nah, kemudian kita cari B2 nya saja. Untuk mendapatkan B2 maka di sini harus dibagi 10. 10 bagi 10 adalah 1, tidak perlu kita tuliskan. Kemudian 80 dibagi 10 hasilnya adalah 8. Maka B2 nya adalah 8 orang. Apakah ini sudah selesai? Belum. Kenapa? Karena lagi-lagi yang ditanyakan di sini adalah pekerja tambahan ya. Tambahannya awalnya berapa memangnya? Awalnya adalah 5 orang. Kita baru mengetahui bahwasanya untuk menyelesaikan pekerjaan selama 10 hari kita butuh 8 orang. Maka kalau awalnya kita sudah punya 5 orang, kita harus menambahkan sebanyak 8 dikurangi 5 berapa? 3 orang. Jadi banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah 3 orang. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sebelum kita akhiri, ini ada 2 soal, silakan kalian kerjakan di buku tugas. Sama seperti pertemuan sebelumnya, juga jangan lupa nanti tetap kalian harus ada catatan ya. Kalian mencatat materi yang sudah Pak Guru sampaikan dalam video pembelajaran ini, dan juga kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, harga 6 kg jeruk adalah 18.000. Andi memiliki uang 30.000 ya. Berapa kilogram jeruk yang bisa dibeli Andi? Kemudian yang kedua, makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapinya ternyata dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang tersisa cukup untuk makan sapi selama berapa hari. Nah, ini silakan 2 soal saja kalian kerjakan dengan baik. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan pada pembelajaran hari ini. Kembali saya ingatkan untuk tetap semangat dalam belajar dalam kondisi apapun, dan tentunya jaga protokol kesehatan. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan. Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.